Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 13 akan membuat video pembelajaran atau penjelasan tentang bab haji, yang mana nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok 13, yaitu ada Mbak Aisyah dan Mbak Filzah dan saya sendiri yang akan menjelaskan tentang bab tersebut. Oke teman-teman, mohon disimak ya agar paham dengan materinya. Baik, saya akan menerangkan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian haji. Apa sih haji itu? Haji berasal dari bahasa Arab, yaitu haja yahuju hujan, yang berarti berkunjung. Sedangkan secara istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram atau Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah dan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu tentang hukum haji. Bagaimana hukumnya haji? Hukum haji dituliskan dalam Al-Quran dan hadis. Berikut adalah surat yang menerangkan kewajiban haji, yaitu surat Ali Imran ayat 97, yang berarti di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya ada makam Nabi Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, yaitu Baitullah, maka dia akan aman. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah itu Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, kemudian untuk yang hadis, yaitu diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia berkata, "Ya Rasulullah, Islam itu dibangun atas 5 dasar. Persaksian atau syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan sholat, lalu menunaikan zakat, dan yang terakhir yaitu haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan." Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat haji. Di sini syarat haji terdiri dari 5, yaitu yang pertama beragama Islam. Jadi haji itu wajib dilakukan, maksudnya lebih dianjurkan untuk orang yang beragama Islam. Jadi untuk agama Kristen, Buddha, Hindu dan lain-lain itu apabila melaksanakan haji maka hajinya tidak sah, karena syarat haji yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua berakal sehat. Berakal sehat yang dimaksud di sini adalah tidak sedang mengalami gangguan jiwa. Berarti dia benar-benar sehat. Kemudian yang ketiga balik atau dewasa. Terus yang keempat merdeka atau bukan budak. Dan yang terakhir yaitu kuasa atau mampu melaksanakannya. Nah, di sini bagaimana sih mampu yang dimaksud? Yang pertama yaitu berbadan sehat. Jadi tidak sedang sakit. Kemudian memiliki kendaraan untuk pulang pergi bagi orang yang di luar kota Mekah. Kemudian aman dalam perjalanan. Terus memiliki bekal yang cukup. Dan yang terakhir, bagi perempuan harus dengan suaminya atau disertai mahram atau dengan perempuan lain yang ada mahramnya. Kemudian ada rukun haji, yaitu yang pertama ihram. Ihram ialah berniat mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram berwarna putih, bersih dan tidak berjahit, yang hanya berlaku bagi laki-laki. Kemudian wukuf di Arafah.
Waktu wukuf itu bermula dari saat tergelincirnya matahari, yaitu masuknya waktu duhur pada tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbitnya fajar pada hari berikutnya. Kemudian yang ketiga, tawaf. Tawaf ialah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, mulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf, yaitu arahnya berputar kebalikan arah jarum jam. Jenis-jenis tawaf ada 4, yakni ada tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf nadar, dan tawaf sunnah. Kemudian yang keempat ada sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sa'i ini dilakukan sebanyak 7 kali. Kemudian yang kelima ada tahalul, yaitu mencukur rambut atau memotong rambut kepala minimal 3 helai. Terus yang terakhir tertib, yaitu mengerjakan rukun-rukun haji secara urut mulai dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, hingga tahalul. Kesunahan dalam haji. Yang pertama ifrad, yaitu mendahulukan pelaksanaan haji sebelum melaksanakan umroh. Yang kedua membaca talbiyah. Yang ketiga tawaf kudum. Yang keempat mabit. Mabit ini dibagi menjadi 2, yaitu mabit di Musdalifah dan mabit di Mina. Mabit di Mina dilakukan di malam-malam terakhir hari Tasyrik dan memiliki tujuan untuk memperdalam ibadah haji. Yang kelima yaitu sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Sholat sunnah tawaf 2 rakaat ini alangkah baiknya dilakukan di beberapa tempat seperti di belakang makam Ibrahim, Hijr Ismail, dan area Masjidil Haram. Yang keenam yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan. Adapun jenis-jenis ibadah haji diantaranya yaitu haji tamattu. Haji tamattu yaitu melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu dan setelah itu melaksanakan ibadah haji. Yang kedua yaitu haji ifrad. Haji ifrad ini adalah kebalikan dari haji tamattu, yaitu dengan mengerjakan haji terlebih dahulu lalu mengerjakan umroh. Yang ketiga yaitu haji qiran. Haji qiran merupakan pelaksanaan ibadah haji dengan cara qiran, yaitu pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh dilakukan bersama-sama. Yang selanjutnya adalah wajib haji. Nah, wajib haji sendiri ini adalah perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Apabila wajib haji dilanggar, hajinya tidak sah atau tidak membatalkan haji yang dilakukan, tetapi wajib membayar dam atau denda dengan cara menyembelih binatang. Nah, wajib haji itu ada 6, yaitu yang pertama ada ihram atau niat berhaji dari mikot atau batas yang ditentukan. Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Yang ketiga, melontar 3 jumroh yaitu ula, wusta, dan aqobah. Yang keempat, mabit di Mina. Yang kelima, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah, sedangkan bagi wanita yang sedang haid, tawaf wadanya gugur. Yang terakhir, menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Pertama itu ada menyempurnakan keislaman. Jadi haji itu adalah merupakan salah satu rukun Islam. Nah, jika salah satu rukunnya itu kurang atau tidak terpenuhi, maka tidak akan sempurna. Nah, maka dari itu bagaimana kita dapat menyempurnakan itu? Kita seorang muslim harus diwajibkan untuk berhaji sekali dalam seumur hidup kita. Jika dilakukan untuk yang kedua dan ketiga kalinya dan seterusnya, maka hal itu menjadi amalan sunnah. Yang kedua, menghapus dosa. Nah, salah satu langkah untuk menghapus dosa bagi umat akhir zaman ini adalah dengan menggapai haji yang mabrur. Sebab tidak ada balasan yang paling layak bagi orang yang meraih haji yang mabrur kecuali mendapatkan surga. Yang ketiga, melipat gandakan pahala. Selama di tanah suci, para jamaah haji mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Yang karena ibadah di tanah suci Makkah dan Madinah itu pahalanya berlipat ganda dibandingkan dengan beribadah di tempat yang lain. Yang keempat, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika seorang muslim ini telah melakukan ibadah haji, maka
itu berarti ia telah melengkapi pondasi keislamannya sehingga lebih kokoh dan sempurna. Yang selanjutnya, memperoleh maghfirah dan ampunan dari dosa dan noda. Yang terakhir, terkabulnya doa dan permohonan. Yang tengah melaksanakan ibadah haji termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang dikabulkan doanya sebagai balasan Allah atas sambutan mereka terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Yang selanjutnya adalah larangan ketika haji. Yang pertama, bersetubuh, bermesra-mesraan, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam haji. Yang kedua, dilarang menikah dan menikahkan atau menjadi wali. Yang ketiga, dilarang memakai pakaian yang berjahit, harum-haruman atau minyak wangi, menutup kepala, memakai sepatu yang menutup mata kaki, atau kaum wanita. Adapun kaum wanita itu, mereka boleh memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali kedua telapak tangannya. Yang keempat, perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Yang terakhir, dilarang berburu atau membunuh binatang liar yang halal dimakan. Selanjutnya adalah dam. Pengertian dam sendiri itu secara bahasa berarti mengalirkan darah, menyembelih binatang kurban yang dilakukan pada saat ibadah haji. Dam adalah denda yang wajib dilaksanakan oleh orang yang selama menunaikan ibadah haji atau umroh. Adapun ia melanggar larangan haji tersebut atau meninggalkan wajib haji tersebut. Jenis dam. Yang pertama, dam karena bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama, yaitu menyembelih seekor unta atau lembu atau 7 ekor kambing. Bila ia tidak menyembelih, ia wajib bersedekah kepada fakir miskin berupa makan seharga unta atau lembu tersebut. Nah, jika bila tidak mampu, ia harus berpuasa sebanyak harga unta dengan perhitungan setiap 1 mud daging tersebut, dan ia harus berpuasa. Yang kedua, dam karena melanggar salah satu larangan haji sebagai berikut, seperti mencukur rambut atau bulu badan, memotong kuku, memakai pakaian berjahit menyarung bagi laki-laki, memakai wangi-wangian, bersenggama sesudah tahallul pertama. Maka dendanya memilih salah satu di antara 3 hal, yaitu yang pertama, menyembelih seekor kambing, puasa 3 hari, bersedekah 3 gantang atau 9,3 liter makanan kepada 3 orang fakir miskin. Yang ketiga, dam karena melaksanakan haji secara tamattu atau kiron. Haji tamattu sendiri itu adalah haji yang datang sebelum waktunya untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga mereka biasanya melakukan ihram untuk umroh langsung dari mikotnya. Setelah selesai melaksanakan ihram dan berakhir pada tahallul atau memotong rambut, maka para jamaah ini menunggu sampai tiba waktunya haji pada hari Tarwiyah atau Arafah pada tanggal 8-9 Zulhijjah. Nah, sedangkan haji kiron sendiri itu adalah proses ibadah haji dan umrah yang dilangsungkan bersama, sehingga seluruh ritual yang dijalani seperti ihram, taqaf atau sa'i, dan melempar jumrah atau diniatkan untuk haji dan umrah. Begitu juga dengan kewajiban-kewajiban yang lain, kecuali saat wukuf yang merupakan kewajiban haji, dan pelaksanaan haji ini wajib mengeluarkan dam. Nah, jadi mulai ihram tidak dari mikot, tidak bermalam di Musdalifah, tidak bermalam di Mina, dan tidak melempar jumroh. Dendanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyembelih seekor kambing. Yang kedua, jika tidak mampu, ia wajib puasa 10 hari, 3 hari dikerjakan di tanah suci dan 7 hari dikerjakan di tanah air. Yang keempat, dam karena berburu atau membunuh binatang buruan. Nah, dendanya adalah memiliki salah satu dari 3 hal, yaitu yang pertama, menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Yang kedua, bersedekah kepada fakir miskin seharga binatang tersebut. Yang terakhir, puasa sebanyak harga binatang tersebut setiap 1 mud, wajib berpuasa 1 hari. Yang kelima, dam karena memotong kayu di tanah haram, maka dendanya adalah yang pertama, bagi kayu besar dendanya seekor unta atau sapi. Yang kedua, bagi kayu kecil dendanya seekor kambing. Yang terakhir, bagi yang terhalang di jalan sehingga tidak dapat meneruskan pekerjaan haji atau umroh, maka boleh tahallul dengan menyembelih seekor kambing di tempat itu, kemudian bercukur atau memotong rambut dengan niat tahallul. Besar dam
itu melimpahnya hewan kurban ini, pada dasarnya setiap jamaah haji dari penjuru dunia itu mengeluarkan dam meski tidak terkena kewajiban, dan seperti haji ifrad mereka juga ingin mendapatkan pahala kesunahan